Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan taufik hidayahnya kita bisa menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Rahmat Allah merupakan anugerah tak terbatas yang meliputi segala aspek kehidupan. Menurut Ibnu Katsir, rahmat Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tepatnya, rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang artinya, akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, perbuatan yang harus bisa dilakukan salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Tujuan berpuasa sendiri adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari sini dapat dipahami bahwa orang-orang yang berpuasa akan dapat menggapai rahmat Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, berpuasa selain dapat menggapai rahmat Allah, dapat juga menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah adalah istilah yang kerap dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk menyebutkan bulan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, yang artinya bulan ampunan. Sebutan itu disebutkan dalam bulan Ramadan karena ampunan Allah melimpah kepada umatnya. Bahkan salah satu keutamaan bulan Ramadan menurut ulama adalah terbukanya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas bagi manusia yang bertaubat. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka yang melakukan ibadah puasa, sholat tarawih, dan amalan-amalan lainnya. Oleh karena itu, bulan Ramadan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh setiap umat Islam. Minimal ada dua perbuatan yang mengundang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berpuasa itu sendiri. Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, orang yang dosa-dosanya telah lalu akan diampuni dan disebut sebagai orang yang meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yaitu dengan qiyamul Ramadan.
Qiyamul Ramadan adalah melaksanakan sholat tarawih, tahajud, dan sholat witir. Nabi bersabda, barang siapa melakukan Qiyamul Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dalam dua hadis di atas terjadi kemiripan dalam redaksinya. Untuk meraih maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan puasa dan Qiyamul Ramadan. Hanya saja puasa dan Qiyamul Ramadan itu harus dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, harus dilakukan dengan penuh keimanan. Maksudnya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, puasa itu harus diyakini sebagai kewajiban Allah yang diperintahkan kepada manusia. Kedua, puasa dan Qiyamul Ramadan harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, yakni hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh manusia dan bukan karena gengsi sosial. Ibadah puasa juga tidak boleh didedikasikan untuk program kesehatan dan penyusutan berat badan. Salah satu doa yang dapat digunakan agar kita dapat mencapai rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma inni as'aluka khaira hadzal syahri wa a'udzubika min syarril qadari wa min syarril mahsyari, yang artinya, aku memohon kepadamu kebaikan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Aku berlindung kepadamu dari keburukan takdir dan keburukan mahsyar. Semoga puasa kita mendatangkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar lapar dan haus semata. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.